Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, senang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Prapaskah. Kita berada pada pekan kedua dalam persiapan kita untuk merayakan misteri keselamatan Tuhan yang kita sebut dengan perayaan Paskah. Semoga persiapan kita selama masa Prapaskah ini benar-benar kita jalani dengan penuh iman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita semua diundang untuk merenungkan firman Tuhan yang dapat kita dengar dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani masa persiapan kita pada masa Prapaskah ini, tentu banyak hal yang kita persiapkan, ya, banyak hal yang kita rencanakan, dan teristimewa semua itu adalah rencana-rencana baik yang ingin kita lakukan supaya persiapan kita dalam masa Prapaskah ini dapat kita jalani dengan penuh iman. Penuh iman berarti kita jalani dengan tanggung jawab, dengan ketulusan, dengan kejujuran, dan hari ini kita semua disapa oleh Yesus. Bagaimana hidup kita, bagaimana cara hidup kita sesungguhnya, teristimewa sebagai orang-orang beragama dan sebagai orang-orang beriman. Yesus menekankan cara hidup yang tidak boleh dilakukan seperti orang-orang Farisi. Mengapa? Karena Yesus menekankan akan kemunafikan mereka. Kemunafikan di mana mereka tidak bisa menjalankan apa yang sesungguhnya yang seharusnya mereka jalani, tetapi mereka sendiri tidak menjalani. Maka Yesus mengingatkan kita bahwa dalam masa Prapaskah ini, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa cinta kita dalam menjalani seluruh tugas dan karya kita. Bahwa Yesus mengingatkan kita bahwa kita semua mempunyai tugas pelayanan dalam hidup kita, apapun, entah itu mulai dari pekerjaan yang kita lakukan, atau setiap tanggung jawab yang kita terima atau diberikan oleh di tempat di mana kita bekerja, di kantor ataupun di mana, ataupun kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan sesuai dengan panggilan hidup kita. Di rumah tangga kita, atau di mana saja. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, ya,
sebagai pekerja, sebagai imam, sebagai suster, kita semua punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu bisa menjadi suatu konsistensi kita dalam mempersiapkan masa prapaskah itu. Ketika kita menjalani itu dengan ketulusan dan kejujuran. Dalam menjalankan itu, hal yang terpenting bahwa kita menjalani dengan tujuan untuk melayani orang lain, melayani sesama, agar apa yang kita lakukan itu berkenan dan memberikan suatu kepuasan bagi banyak orang. Dan tentu apa yang kita lakukan itu bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Maka Yesus hari ini berkata, barang siapa ingin menjadi yang tertinggi atau ingin meninggikan diri, dia harus menjadi pelayan. Pelayan adalah seseorang yang melakukan sesuatu dengan ketulusan, kejujuran, dengan tanggung jawab dan konsistensi. Itulah pelayan. Itu dalam masa prapaskah banyak hal yang kita bisa lakukan untuk melayani sesama, untuk meningkatkan iman kita dengan melalui setiap tanggung jawab dan pelayanan kita. Dalam bacaan pertama pula hari ini, Nabi Yesaya mengingatkan kita bahwa persiapan kita juga jangan sampai lupa bahwa ada persiapan di mana kita harus membasuh diri kita. Membasuh diri kita dengan berbuat baik. Membasuh diri kita dengan hidup dengan keadilan, dengan kejujuran. Kendalikanlah hal-hal yang bersifat kekejaman. Bahkan dia mengatakan, perjuangkanlah perkara para janda. Belalah hak anak-anak yatim piatu. Jangan berbuat jahat. Ya, jangan. Dan inilah banyak hal yang kita bisa lakukan dalam masa persiapan ini. Dan istimewa hal-hal yang melawan kehendak Allah. Hal-hal yang akhirnya menjatuhkan kita kepada dosa. Maka Nabi Yesaya mengatakan, belajarlah untuk terus berbuat baik. Belajarlah untuk terus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka marilah saudara-saudari kita persiapkan diri kita selama masa prapaskah ini, agar apa yang sudah kita mulai akan terus mendarah daging dalam diri kita. Dan itu bisa menjadi ciri hidup kita selanjutnya. Baik saat ini, setelah Paskah, dan tentu sampai selama-lamanya. Dan semoga Tuhan Yesus selalu menjaga, merawat, melindungi segala niat dan rencana baik kita dalam proses atau dalam ziarah ini. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dari surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.